Adik ada berdoa bagaimana? Ada berdoa bagaimana? Kamu melihat siapa? Adik ada lihat siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Salve sahabat Katoliko keren. Akhir-akhir ini nama adik Firly menjadi viral setelah dirinya mendapatkan pengalaman spiritual dengan Bunda Maria. Sebelum kita lanjut, tentunya Gereja Katolik sangat berhati-hati dengan penampakan, bahkan diselidiki selama bertahun-tahun hingga dinyatakan secara resmi oleh gereja sebagai mujizat. Namun, perlu digarisbawahi, untuk pengalaman spiritual adik Firly tentu bukan resmi diakui oleh gereja, melainkan pengalaman pribadinya, di mana Gereja Katolik tetap memberikan kebebasan kepada setiap dari kita untuk bersaksi akan iman. Semoga dengan kisah pengalaman spiritual adik Firly ini bisa menguatkan kaum beriman supaya semakin mengasihi Allah dan sesama lebih baik lagi dari hari ke hari. Tanggal 23 Februari 2023, adik Firly yang masih kecil dan menganut agama Kristen Protestan mengalami sakit yang parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit oleh sang nenek. Hati sang nenek begitu terpukul dan sedih ketika melihat sang cucu tercinta yaitu Firly tak sadarkan diri dan mengalami koma. Sang nenek semakin pasrah ketika dokter memvonis bahwa nyawa Firly tak ada lagi harapan. Setelah 2 hari 2 malam tak sadarkan diri, Firly kecil tiba-tiba terbangun dan langsung melepaskan segala alat medis yang dipasang di tubuhnya. Firly berkata bahwa Tuhan Yesus melalui Bunda Maria telah menyembuhkannya. Bahkan Bunda Maria mengajaknya dan mengajarinya untuk melakukan gerakan tanda salib. Gerakan yang belum pernah dilakukan oleh Firly dan belum pernah diketahui oleh Firly karena dirinya adalah seorang Kristen Protestan. Sang nenek begitu terkejut juga karena tak mengetahui gerakan berdoa tanda salib karena sang nenek dan keluarga besar Firly juga bukan Kristen Katolik melainkan penganut Kristen Protestan. Hingga sang nenek pun tahu bahwa itu adalah ajaran gereja Katolik setelah ia bertanya kepada seseorang yang kebetulan adalah orang Katolik. Kesembuhan adik Firly ini membawa rahmat pertobatan yang sejati. Kedua orang tuanya yang mengalami masalah rumah tangga akhirnya bisa berkumpul kembali. Nenek dan kakeknya yang mengalami masalah perekonomian mendapatkan pekerjaan dan berkat yang luar biasa. Pengalaman ini bahkan mengejutkan umat Katolik khususnya di Keuskupan Manado hingga mulai tersebar luas karena Firly bukanlah Katolik dan ia mengatakan bahwa ia tahu berdoa tanda salib setelah diajarkan langsung oleh Bunda Maria ketika dirinya koma. Apalagi Firly masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa. Adik ada berdoa bagaimana? Ada berdoa bagaimana? Kamu melihat siapa? Adik ada lihat siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Cantik? Cantik sekali ya. Oh. Adik ada sembuh karena ada siapa ada kasih sembuhkan? Mama ini Bunda Maria. Aduh. Adik, Bunda Maria cantik ya. Adik. Adik. Bunda Maria cantik sekali. Aduh. Dia penama apa? Adik penama siapa katanya? Firi. Firi. Saya ke rumah Di sini. Oh, terima kasih. Mereka pun lalu mencari gereja yang berdoa dengan tanda salib, yaitu gereja Katolik sesuai dengan pesan Bunda Maria. Mereka pergi menjumpai ketua lingkungan atau wilayah rohani dan akhirnya berjumpa juga dengan pastor di gereja Katolik terdekat, yaitu Gereja Katolik Paroki Stella Maris, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Firly juga menunjuk-nunjuk Gua Maria untuk menyampaikan kepada keluarganya bahwa Bunda Marialah yang datang menyembuhkannya.
Firly, kedua orang tuanya, dan kedua nenek kakeknya perlahan-lahan mulai mempelajari iman Katolik hingga memutuskan untuk mengikuti panggilan menjadi Katolik. Mereka berlima kini sudah dalam proses katekumen. Jika sudah selesai mengikuti katekumen kurang lebih selama 3 bulan atau lebih, mereka sekeluarga nantinya akan diterima sah menjadi Katolik melalui proses penerimaan ke dalam gereja Katolik. Firly dan neneknya serta keluarga mereka juga sudah mulai mengikuti ibadah Katolik di lingkungan atau wilayah rohani terdekat mereka. Neneknya begitu merasakan ketenangan hati dan kedamaian jiwa ketika beribadah bersama umat Katolik, di mana sebelumnya sudah lama tak mengikuti ibadah di gereja Protestan sebelumnya karena kecewa dengan Tuhan. Sahabat Katoliko keren, luar biasa ya pengalaman spiritual dari adik Firly. Semoga ini menguatkan iman kita. Bunda Maria, doakanlah kami. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.